Ya. Jadi di minggu yang lalu Anda sudah mengetahui bahwa bisnis atau usaha itu tidak hanya barang saja, ya, tapi ada yang jasa. Dan itu pun ada yang melekat di dalam produknya, gitu ya, sebagai bagian dari kelengkapan di dalam penjualan, tapi ada juga yang terpisah. Ya, terpisah. Silakan siapa yang mau bantu Ibu share PPT-nya? Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Ya, ini ya, hari ini kita akan bahas tentang manajemen pelayanan prima. Nah, objektif dari topik ini adalah bisa ke slide berikutnya, Destiny. Ini ya, jadi di dalam bab ini itu ada beberapa hal yang akan Anda ketahui, yaitu tentang pelayanan, apa itu prima, pelayanan prima, tujuan pelayanan prima, yaitu Polaris, ya, pengertian pelanggan, prinsip pelayanan prima, dan pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan. Nah, pelayanan definisinya adalah salah satu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan pelayanan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini atau dalam definisi ini adalah publik, ya, di mana publik itu negara, ya. Nah, itu diatur dalam Kemenpan nomor 63 tahun 2003. Jadi khusus pelayanan publik atau yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Contohnya ya dari mulai kelurahan, kecamatan, terus di atasnya gitu ya. Itu kan itu maksudnya ke Kementerian Dalam Negeri. Demikian juga kementerian-kementerian lain yang sebagai penyedia layanan publik, itu yang dimaksud pelayanan adalah ini, ya. Di mana tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah warga negara. Jadi di situ tidak ada unsur profit, ya. Jadi pelayanannya hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Itu yang dilakukan oleh institusi publik. Dalam hal ini sebagai tugasnya yaitu melayani masyarakat, karena mereka dibuat atau didirikan itu untuk melayani masyarakat sebagai warga negara, ya. Nah, pelayanan juga diberikan oleh institusi privat atau penyedia jasa yang mencari profit. Nah, berarti di situ pelayanannya untuk memberikan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini tujuannya adalah satu, mereka terpenuhi dan mereka puas, gitu ya. Next, apa itu? Nah, dalam pelayanan ada unsur melayani dan pelayanan. Melayani adalah membantu, menyiapkan, mengurus apa yang dibutuhkan seseorang. Seorang ini bisa, sebenarnya kalau dalam hal pelayanan itu tidak harus pihak luar gitu ya, tidak harus pihak luar, tidak harus tamu, tidak harus
yang menginginkan sesuatu, ya misalnya seperti ini, kalau sebuah kelurahan kan yang datang itu penduduk, ya mungkin dia ingin ngurus KTP. Nah itu apalagi itu, ya itu adalah orang yang membutuhkan untuk dilayani. Nah, tetapi sebenarnya di dalam institusi kelurahan itu sesama pekerja itu juga mereka saling melakukan pelayanan, ya misalnya ada tamu datang, ya warga ingin misalnya membuat KTP. Nah untuk membuat KTP itu didata dulu oleh petugas A, ya setelah itu mungkin berikutnya ke petugas B di foto atau apa misalnya, ya. Nah berikutnya nanti ada petugas C yang cetak misalnya, ya. Jadi seandainya ada beberapa katakanlah bagian atau personel yang akan membuat sebuah pelayanan menjadi utuh, antara satu petugas dengan petugas yang lainnya juga harus memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Artinya mereka di dalam bekerja sama itu juga harus ada sifatnya pelayanan. Ya. Saya artinya apa? Harus sesuai dengan tata cara, harus dengan cara yang betul. Ya, artinya misalnya tadi karyawan A, B, C, karyawan A menyerahkan datanya tentang warga penduduk itu ke B dengan cara yang baik, lengkap, sehingga si B ini tinggal eksekusi, ya. Setelah B bekerja, dia mengarahkan pekerjaan berikutnya ke C. Antara B dengan C juga dengan tata cara yang baik, sehingga C tinggal langsung melanjutkan. Jadi seperti itu, ya. Dengan pihak luar juga harus dengan tata cara pelayanan yang baik ke dalam, ya, atau di sini disebut pelanggan internal gitu ya. Kalau luar eksternal itu juga harus dengan cara yang baik. Nah, jadi seperti itu. Next. Karakteristik pelayanan tidak berwujud, ya, hanya ada dirasakan. Dirasakannya apakah si tamu itu nyaman atau tidak, apakah dia senang atau tidak, ataukah dia itu puas atau tidak gitu ya. Apa yang dia harapkan itu diterima sesuai dengan harapan dia atau tidak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada kepemilikan ya dari apa yang diterima oleh si penerima layanan itu. Ya. Tidak dapat diraba, sangat berlawanan dengan barang jadi. Ya. Dia tuh hanya pelayanan cepat atau tidak, benar atau tidak gitu ya. Terus baik atau tidak, tempatnya nyaman atau tidak, ya itu yang dirasakan ya, oleh penerima pelayanan. Namun hal itu terdiri dari tindakan yang nyata, merupakan pengaruh yang sifatnya tindak sosial gitu ya. Jadi berbeda dengan menjual atau menyediakan barang, ya pelayanannya itu sesuatu yang diharapkan ya oleh penerima pelayanan, dan yang dilakukan oleh yang melayani, namun tidak Nah, dari apa yang dirasa, dilihat, ini diberikan oleh petugas adilah itu yang akan dinilai ya oleh si penerima layanan. Nah, dampak dari senang atau tidaknya, puas atau tidaknya, ya. Meskipun misalnya pada saat si penerima layanan selesai, mungkin dia akan mengucapkan terima kasih, ya.
indikasi bahwa dia senang, puas. Bisa ya si pemberi layanan setelah dia serahkan atau itu apa responnya ya, umpan baliknya jika dia mengucapkan terima kasih, katakanlah si customer ini atau penerima layanan ini puas atau senang ya. Kalau dia nggak suka atau merasa nggak puas, mungkin dia akan begitu selesai ya udah aja gitu ya, karena kesel dia nggak bilang terima kasih. Bisa jadi seperti itu ya. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada dasarnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Ya. Nah, beberapa penyerahan barang dari penyedia atau dari penjual katakanlah ya kepada pembeli, di situ ada unsur yang munculnya tadi secara bersamaan ya, terutama jasa ya, misalnya restoran gitu kan, sebenarnya kan membeli makanan itu fisik ya, kelihatan nasinya, kelihatan lauknya gitu kan. Nah sebenarnya begitu ada tata cara beli terus dibungkus bawa pulang kan gitu ya. Tapi kalau misalnya membelinya atau dia membeli dengan makanan yang dikasih oleh penjualnya sesuai, berarti dia udah puas, udah terpenuhi kebutuhannya. Nah seandainya dia restorannya dia makan di situ ya, sudah pesan makanan terus dia duduk nunggu makanan itu datang ya. Nah si pelayan mengantarkan makanan itu ada unsur pelayanannya ya, sikap dia gitu kan, sikap si pengantar makanan itu apakah ramah, apakah baki yang dia bawa bersih, makanannya ditata dengan cara yang rapi. Nah di situ ada unsur yang bisa dinikmati ya, dinikmati dengan mata, dinikmati dengan perasaan oleh si pengunjung restoran tadi ya. Hanya bisa seperti itu. Terus lingkungannya bersih gitu, dia kan merasa nyaman, senang gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan antara barang yang diinginkan ya, produksi dan konsumsi itu pada tempat yang saat yang bersamaan itu contohnya seperti itu ya. Demikian juga dengan jenis-jenis barang dan jasa yang lain ya, yang seperti kita contohkan misalnya motor, bengkel motor gitu kan. Nah kemudian motornya itu dibenerin, si pemilik motornya tempat duduk menunggunya nyaman, disediakan hal-hal lain yang membuat dia nyaman. Nah itu bersamaan ya, jadi antara dia menunggu hasil reparasi motornya dengan dia menerima pelayanan dari jasanya itu gitu, ya. Jadi itu bisa dinikmati bersama. Next. Pengertian pelayanan prima. Nah tadi kan misalnya yang tadi itu beli makanan, si pembeli pilih terus diberikan, terus udah selesai gitu ya. Nah standar artinya ya. Jadi restoran dimanapun tata caranya seperti itu ya. Tapi ada yang membuat berbeda ya, misalnya senyuman si penjual, keramahan si penjual, bagusnya bungkusnya makanan gitu ya, itu bisa menjadi nilai plusnya si produksi tadi ya, si barang tadi ya. Nah yang menilai kan si penerima, ini cara ngemasnya bagus,
bungkusnya bagus, dia senang gitu. Ya. Nah itu senyuman si petugasnya, apa dia melayani dengan senyuman gitu. Ya. Pelayanan. Kemudian yang dimaksud prima itu adalah terbaik, bermutu, bermanfaat. Artinya apa? Melebihi standar gitu. Melebihi standar yang diberikan oleh penyedia barang atau jasa yang lainnya. Ya. Itu yang dinamakan prima, atau katakanlah si perusahaan itu ya, si pedagang itu atau penyedia barang atau jasanya itu melakukan usaha dengan cara yang baik, sebisa dia, semaksimal mungkin gitu ya. Udah dipikirkan sekali. Bahkan misalnya kalau Anda ke toko, di kasirnya kadang ada tulisan seperti ini. Apa ya? Misalnya jika kasir kami tidak mengucapkan terima kasih, gitu kan suka ada tulisan gitu ya. Nah, otomatis mendapatkan apalah gitu ya. Nah, otomatis perusahaan itu di awal ya, maksudnya kepada para kasirnya, kepada penerima tamunya itu mengingatkan, mengharuskan bahwa setiap selesai memberikan pelayanan itu mengucapkan terima kasih. Gitu, ya. Tuh. Itu salah satu yang mungkin Anda nggak memperhatikan ya. Anda selama ini ke toko atau ke apa ya. Kalau ada hal-hal seperti itu tuh adalah usaha perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik, yang prima ya, yang bermutu, bermanfaat. Nah, sehingga kalau prima itu artinya itu, sehingga pelayanan prima ya pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan ya. Nah, tapi jangan lupa pelanggan itu juga macam-macam. Macam-macam itu artinya berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dia gitu. Sesuai dengan pengalaman dia. Pengalaman itu bisa dari cerita orang, bisa dia dari sendiri mengalami ya. Nah, kemudian misalnya di A dia pernah membeli suatu barang ya atau jasa, dia merasakan prosedurnya ABC misalnya ya. Nah, lain kali dia ke tempat yang lain, ke penyedia jasa yang lain, sehingga di dalam benaknya kan nanti di ini saya juga akan mendapatkan ABC ya. Nah, seperti itu ya. Atau di sisi lain, sebagai penyedia jasa atau barang itu harus mengetahui barang atau jasanya, standar pelayanannya yang minimal itu seperti apa gitu. Ya, yang umum diberikan oleh penyedia jasa atau barang yang lain yang sama. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat toko retail tuh Indomaret, Alfamart, ya kan itu sebenarnya hampir sama ya. Sisi bangunannya, displaynya gitu kan, peletakan kasirnya gitu kan. Biasanya ada tempat parkir, ya disediakan tempat parkir. Terus kemudian ada 2 pintu kan. Pintu 1 masuk itu ada kasir di situ. Pasti begitu Anda masuk kasirnya bilang selamat pagi, selamat datang, silakan berbelanja di toko kami kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya Anda akan pilih-pilih terus nanti ke kasir. Nah, itu di toko retail itu seperti itu.
Ya, yang tadi itu adalah tahapan apabila ada tamu datang ke toko retail itu perlakuannya seperti itu. Ya, nanti kemudian pada saat udah si customer datang, terus dia ke kasir, kasirnya biasanya pertanyaannya standar, ya. Hanya ini saja. Ada yang lain enggak yang mau dibelanjakan? Terus ini ada coklat, kalau beli 2 tambah ada hadiah kayak gitu kan, yang promosi-promosi yang ada di dekat kasir. Seperti itu kan. Nah itu satu ya, mengingatkan kepada customer untuk barangkali ada barang yang dia perlukan selain yang dia sudah ambil. Ya. Kemudian ya ingin ada barang yang dibeli lagi oleh si customer selain itu kan. Atau ini ibu udah belanja 50.000, bisa beli sabun dengan harga yang lebih murah kayak gitu kan. Anda nggak menyadari, tapi itu sebenarnya itulah usaha untuk apa kan sekarang kan Anda sudah paham. Mereka itu berusaha untuk memberikan apa namanya, mendapat penilaian ya dari sisi pelayanan prima gitu ya. Hanya itu. Nah, pelayanan yang setiap tadi ya, setiap institusi itu memiliki pola atau cara atau aturan kepada karyawannya di dalam memberikan pelayanan, ya, terutama yang eksternal. Tapi ibu rasa yang internal itu ada, ya. Contohnya misalnya kan kalau kalian datang ke toko pagi gitu ya, atau ke bank gitu ya, biasanya mereka ada ritual dulu, entah apa gitu ya, entah berdoa bersama atau apa. Itu salah satu tujuan juga untuk ya agar hari itu mereka bekerja dengan baik gitu ya, memberi pelayanan dengan baik sebagai apa ya, rasa solidaritas korps bahwa mereka itu bekerja bersama-sama ya, itu mungkin seperti itu. Jadi itu ya, apa yang diberikan oleh toko retail, misalnya nih Indomart seperti itu ya. Seseorang datang ke Indomart, oh ya, begini nih, saya disambut dengan tadi, selamat datang di toko kami, silakan belanja gitu ya. Nanti pulangnya terima kasih. Nah dia ke toko retail yang lain, katakanlah Alfamart misalnya ya, dia harapannya seperti itu paling tidak. Ya, harapannya akan mendapatkan perlakuan yang sama. Gitu, ya. Jadi yang dimaksud adalah itu. Atau misalnya nanti yang muncul toko-toko lain tuh di benak orang itu, mestinya tata caranya ya kurang lebih seperti itu. Gitu. Ya, itu contohnya misalnya di toko retail. Di bank kan sama, di perbankan. Datang, ukur, ditanya satpam, kalau iya ukur suhu, masuk gitu kan. Terus nanti harus ngisi formulir atau apa, nomor antrian kayak gitu kan. Sehingga memang penyedia jasa akhirnya hampir sama, mirip-mirip karena yaitu mereka belajar juga. Coba ke next slide. Nah ini penggambarannya seperti ini ya, yang tadi kaitannya dengan standar yang hijau itu ya. Katakanlah suatu produk atau jasa itu standar pelayanan yang hijau itu, ya. Artinya itu umum, kata umum atau yang biasanya atau yang dipenuhi itu seperti itu, segitu gitu ya. Nah, perusahaan harus memberikan sebegitu besar, segitu banyak. Nah, kemudian yang ada di benak konsumen juga yang itu. Misalnya suatu saat si konsumen itu datang ke sebuah penyedia produk atau jasa, tapi yang dia terima yang warna coklat itu ya, salem. Nah, itu kan dia di bawah standar, ada yang kurang, ada yang membuat dia kecewa, ya, menurut penilaian konsumen itu kecewa. Di bawah standar sehingga si konsumen itu kecewa, tidak terpenuhi harapannya.
apa yang diberikan oleh si konsumen B, katakanlah di bawah ekspektasinya gitu. Hasilnya dia kecewa. Nah, lain lagi penyedia layanan C misalnya yang ungu itu, ya, konsumen datang, dia sudah pernah merasakan yang penyedia jasa atau produk yang standar gitu ya, standar tapi memuaskan dia. Nah, dia datang ke C ternyata lebih gitu, melebihi ekspektasi dia. Ternyata yang diberikan oleh C yang warna ungu itu plus gitu, melebihi standar, melebihi ekspektasi si konsumen. Nah, dia merasa puas, biasa merasa senang. Jadi sebenarnya yang dimaksud pelayanan prima itu yang itu melebihi standar ya. Kalau sesuai standar, kalau menurut teori kan sesuai standar atau melebihi ya. Tapi sebaiknya yang melebihi. Ya artinya ini kalau diilustrasikan sebagai dengan gambar itu seperti itu. Kalau pas ya bisa ya udah puas gitu ya. Apalagi melebihi gitu. Kalau di bawah ya dia akan kecewa, ya dia tidak puas. Di bawah standar ya kecewa atau tidak puas. Ya, mungkin berikutnya dia nggak akan datang lagi, ya dia akan nggak datang, kecewa, dia nggak akan beli di toko itu lagi, dia nggak akan milih penyedia jasa itu lagi, dia cari yang lain gitu, yang memenuhi standar atau sama dengan standar dan yang lebih gitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi pelayanan prima itu memuaskan pelanggan sama atau melebihi standar, ya. Cara mengetahui sesuai dengan standar apa? Ada beberapa penyedia apa ya ketentuan gitu oleh pemerintah membuat bahwa penyedia jasa layanan itu harus ada ini gitu ya. Tapi ada juga yang perusahaan tersebut yang menginovasi, ya. Ada yang berusaha melebihi standar. Misalnya contohnya seperti ini, disediakan air minum, ininya nyaman gitu ya. Aqua, gratis misalnya ya, aqua gelas. Nah, terus mungkin ada apa namanya visualnya, televisi atau apa sehingga kalau yang sesuai standar tuh nggak ada ya, tapi pengunjungnya udah nyaman. Nah ini plus gitu, plus dengan ditambah segala macam yang si pengunjung itu lebih nyaman, gitu. Lebih nyamannya lebih gitu ya. Nah yang memuaskan itu yang memenuhi kebutuhan konsumen ya, memenuhi ekspektasi konsumen dan tentu saja juga yang bermutu atau berkualitas ya. Itu yang disebut dengan pelayanan prima. Okay, next. Ya, kalau si konsumen tidak puas gitu ya, pasti mereka kecewa. Nah, kalau kekecewaan mereka itu dia pendam sendiri sih nggak masalah, ya. Artinya dia tidak keluar-keluar gitu, ya. Ya udahlah, paling dia nggak akan datang ke situ lagi gitu ya, nggak datang ke penyedia layanan yang dia kecewakan lagi. Penyedia layanan itu kan ada yang lain lagi yang belum ngerasain belanja di tempat dia, jadi nggak masalah. Artinya bisa pengunjungnya itu tetap gitu ya. Artinya yang udah pernah berkunjung itu nggak datang ke situ lagi, tapi ada pengunjung yang baru datang gitu, nggak masalah. Nah, kalau mereka itu bersuara, ngomong gitu ya, ngomongnya nggak ke dalam, keluar kan bahaya. Jangan beli di situ, gini gitu kan. Yang tadinya mau beli di situ nggak jadi, ya. Akhirnya apa? Penyedia jasa atau layanan itu kan lama-lama
pengunjungnya berkurang, ya. Kalau mereka tidak memperbaiki itu, lama-lama berkurang bisa bangkrut gitulah, ya. Sehingga ini satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh penyedia jasa, ya. Caranya apa nanti ada tuh. Misalnya mereka harus melihat ya jasa mereka itu di mata masyarakat bagaimana, ya. Apalagi ada indikasi penurunan pengunjung atau pembeli gitu. Nah, kalau Anda itu ke toko retail, ya, kan kasir yang ngetik hitung-hitung gitu ya barang-barangnya. Nah, di layar di depan yang menghadap si tamu atau kamu kan itu suka ada tulisan puas, tidak puas kan? Ya enggak, pernah klik itu enggak? Nah, kadang-kadang kalau customer-nya diam sih kasirnya dia ngeklik sendiri puas. Padahal itu salah satu cara juga ya. Kalau misalnya kita kecewa, klik aja kecewa. Tidak puas gitu ya. Atau kalau kita puas, puas. Nah, itu lebih memudahkan menghitungnya gitu ya. Oh, jadi setelah 1 minggu itu dilihat tuh berapa persen yang puas. Pengunjungnya berapa persen yang tidak puas. Ya. Nah, itu kalau toko retail ya. Tapi kalau ada penyedia jasa yang nggak punya alat untuk itu, atau pengunjungnya pergi. Caranya apa? Ya bertanya, ya mungkin dikasih apa itu formulir yang kecil untuk klik puas atau tidak puasnya nanti dimasukkan ke kotak, ya seperti itu kan. Nah apalagi yang profit motif tuh, karena kan ingin keberadaannya langgeng, ya ingin hidup terus gitu, ingin terus beroperasi dagangnya lah gitu ya. Jadi harus itu dilakukan itu. Ya itu ya, yang nggak bisnis aja melakukan. Ya. Kalau kalian ke puskesmas, mungkin kan suka ada tuh ada pin. Apa tuh pinnya? Nik, kancing ya. Terus dimasukkan ke kotak puas atau tidak puas ya. Itu lihat di puskesmas itu tuh ada. Di tempat pendaftaran ada itu untuk itunya. Kemudian nanti di tempat obat ada juga itu. Ya. Mereka mengharapkan konsumennya berbicaranya dengan cara itu. Walaupun memasukkan PIN ya. Nah, nanti dihitung tuh, hari itu tuh yang menilai layanan kita baik berapa. Terus nanti harusnya di ini yang seminggu sekali tuh dicek ya. Jadi nanti ketahuan berapa yang tidak puas, berapa yang puas. Kalau misalnya tadi kayak puskesmas, pendaftaran ada, di pemeriksaannya ada, di obatnya ada, terus di tempat lain ada, nanti kan dari sekian bagian-bagian itu ada nggak yang mengeluh tidak puas paling banyak? Nah, berarti kan harus diperbaiki. Ya, apa nih sebabnya? Apakah petugasnya jutek, apakah terlalu lama, atau apa gitu? Terus cari tahu. Ya, jadi itu. Artinya dengan kata lain, kalau mereka itu protes ke kita, itu kita justru harus senang. Senangnya kita bisa memperbaiki diri sehingga mereka tidak kabur, si pelanggan tidak kabur. Nah kalau mereka diem, tahu-tahu kabur kan bahaya. Ini kok pelanggannya semakin sedikit, apa sebabnya? Kita nggak ada orang ngadu, nggak ada orang protes. Nah kalau mereka ngomong kan berarti kita ini ada yang harus diperbaiki nih di sini gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, next. Apa nih contoh kasus? Oh iya, baik. Dalam dikti itu samsat pelayanan bayar pajak gitu kan, kemudian pindah kendaraan,
bayar pajak tahunan, bayar pajak tahunan bisa nggak datang gitu ya. Bayar pajak 5 tahunan itu kan harus datang. Kalau di kantor-kantor itu tahapannya ditulis ya di apa itu namanya samsat itu kalau mau datang mau bayar pajak yang 5 tahunan tahapannya apa ditulis ya. Dengan ditulis itu pengunjungnya nggak harus tanya, tapi dia cukup melihat pengumumannya. Ya seperti itu sebagai salah satu cara kemudahan ya, memperpendek juga komunikasi, nggak capek petugasnya kan, tamunya baca aja. Dan demikian juga apa penyedia jasa yang lain. Jadi apalagi di kondisi seperti ini ya, jadi kan harus tertib, mengurangi kepadatan ya, menggunakan nomor atau apa gitu ya. Nah, kan kalau sekarang ada plus harus ukur suhu kalau bisa masuk gitu kan dan lain-lain. Nah itu bagaimana kerjanya institusi itu juga nyaman, si tamunya juga nyaman, cepat gitu ya. Kira-kira harus dibuat seperti itu ya. Bahkan saya gini, kalau di Purnama Ibu Kesamsat, perkiraan waktu penyelesaiannya ditulis di situ 3 jam. Rata-rata penyelesaian untuk ngurus ini sekian jam, untuk ngurus ini sekian jam. Nah, mereka menentukan waktunya itu berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan selama ini itu kalau terus Halo. Halo, Pak. Bu, saya izin ke musola ke masjid ya Bu. Izin sholat Jumat Ibu ya. Mas. Ya, Pak. Ini udah ngebagi nasi kotak. Makanya ini Tuh di grup katanya mau Jumatan boleh live. oke. Assalamualaikum. Salah. Yang itu Mau nitip nasi kotak kan? Mau dong. laptop itu udah kayak udah tua nih. Nggak boleh lupa kalau mau habis harus udah tua. Belum keluar Destiny. Apa di kamu udah? Jadi kita lanjut ya. Jadi itu tadi penyedia layanan harus mempermudah ya tamunya
Biasanya dibantu dengan petunjuk-petunjuk dulu sebelumnya. Dan ini juga mempermudah petugasnya, jadi nggak jelasin kamu ini lagi begitu lagi ya. Kecuali di luar itu ada yang belum jelas, mau bertanya masih bisa. Tapi sebagian kamu dengan dia melihat apa yang terpampang di dalam pengumuman, biasanya dia cukup ya. Terus tadi jika ada waktu pelayanan disampaikan sehingga si tamu itu paham, ya, dituliskan gitu ya. Nah, di bank juga dengan cara yang hampir sama lah biasanya. Disapa, ditanya dulu, kalau iya cek suhu gitu kan. Nah, baru masuk. Nah, juga di pelayanan yang lain ya. Saya kalau kamu di tol kan begitu, suasana di depan itu macet apa enggak, atau ada kecelakaan apa enggak kan biasanya bisa dari radio yang ada ya untuk pengguna jalan. Next. Nah, tadi udah pelayanan itu apa ya. Kemudian yang masuk prima itu apa. Nah, sehingga yang pelayanan prima itu pelayanannya itu mencukupi kebutuhan konsumen. Ya. Bahkan melebihi itu. Jadi, nah sehingga yang dimaksud dengan manajemen pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Jadi fokus utamanya adalah pelanggan. Karena hidupnya perusahaan itu dari pelanggan, gitu kan. Hidup matinya bahkan ya. Di antaranya itu dari. Berarti juga upaya instansi, organisasi atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ya. Di sini ada unsur fokus kepada atau sering disebut excellent service yang excellent gitu ya, service yang terbaik. Oke. Jadi ini manajemen pelayanan yang ada cara yang dibuat oleh perusahaan atau dirancang terutama di dalam memberikan pelayanannya yang tujuannya adalah customer puas ya. Dengan dia puas diharapkan terus menggunakan produk atau jasanya sehingga otomatis perusahaan juga terus hidup gitu. Jadi intinya itu. Next. Nah, pelanggan atau customer ya. Orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Nah, kalau sekali katakanlah belum bisa disebut pelanggan. Ya. Kalau dia datang berulang, barulah dia bisa dikatakan pelanggan. Ya, kalau datang sekali pembeli aja atau pengguna jasa aja. Tapi dia karena puas, karena senang jadi rutin ya. Tempat kita menjadi pilihan, nah itu dikatakan pelanggan. Pemakai produk orang-orang secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau bisnis ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggan melihat juga konteks bidang usahanya. Maksudnya seperti ini. Kalau pabrik gitu ya. Nah, pihak-pihak biasanya yang mensuplai bahan baku gitu kan, atau menyediakan barang-barang yang diperlukan, membantu di dalam distribusi itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai pelanggan ya. Karena tanpa mereka kita mungkin terganggu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya yang membeli saja, tapi pihak-pihak yang terlibat di dalam terciptanya barang atau jasa kita atau terdistribusinya barang atau jasa yang kita produksi gitu. Ya, jadi mereka juga harus dipuaskan gitu.
Misalnya pemasok bahan baku, ya, mereka juga sebenarnya membutuhkan kita. Jadi dari mensuplai bahan baku kan mereka dapat untung gitu ya. Nah, kita juga butuh mereka. Dengan mereka menyediakan bahan baku, pabrik kita produksi, ini saling bergantungan. Ya, mereka juga kita harapkan memberikan pelayanan yang terbaik. Kita juga semestinya memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi secara tidak langsung itu juga termasuk pelanggan ya. Misalnya tapi distributor, agen itu pelanggan kita juga. Tanpa mereka barang kita nggak bisa. Nah, ini lanjut sedikit. Ini sampai slide 13. Ya, nih ya. Jadi kan kadang-kadang yang membeli itu perusahaan dalam rangka untuk aktivitas kantornya. Tidak selalu individu, tidak harus perseorangan ya. Jadi bisa saja kelompok atau instansi atau lembaga. Ya, jadi pelanggan perusahaan gitu ya. Di pelanggan ada yang pelanggan, pembeli ada pembeli yang perusahaan. Oke. Kemudian seorang individu, nah ini individu yang secara kontinu dan berulang kali datang ke tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya, memenuhi kebutuhannya, ya, dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan menginginkan mendapatkan kepuasan dari produk atau jasa tersebut, ya. Otomatis lah, pertama memenuhi kebutuhannya, ya, kemudian mendapatkan plus dari dia puasnya, gitu ya, mendapatkan pelayanan yang baik. Begitu. Next. Kebutuhan pelanggan, ya. Nah, secara umum garis besar itu sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh seorang pelanggan itu ada dua, ya. Yang dinilai berwujud fisik, ya. Kemudian yang berwujud yang dirasakan secara fisiologis, ya. Jadi contohnya misalnya kayak misalnya kalau yang fisik itu tadi tuh ya, yang restoran tadi, ya, jadi kan dia pesan makanan, setelah makan, terus wujud makanannya dia konsumsi, dia kenyang gitu, ya, fisik. Tapi ada juga kebutuhan emosional tadi tuh, ya, dirasakan secara fisiologis. Misalnya tadi petugas yang mengantarnya ramah, terus tempatnya atau restorannya bersih, ada AC-nya, tidak panas, itu ya fisiologis. Fisiologisnya itu yang dirasakan gitu ya, yang dirasakan. Oke, next. Nah, jenis pelayanan tadi itu ya, pelayanan internal eksternal. Nih, atasan dengan bawahan, kan bawahan mengerjakan instruksi atasan. Itu namanya pelayanan internal, ya. Nah, internal itu bisa vertikal dari bawah ke atas, dari bawahan ke atasan, dari atasan ke bawahan, itu namanya vertikal, ya. Nah, kalau dari atasan ke bawahan apa? Ya memberikan imbal balik yang sesuai, ya.
memberikan gaji yang sesuai. Kalau dari bawah ke atas kan disuruh-suruh laporan gitu. Nah, itu yang vertikal ya. Ini vertikal tuh begini ya, lurus. Kemudian bisa juga horizontal. Horizontal begini. Kiri ke kanan gitu ya. Misalnya antara pegawai, antara manajer satu dengan manajer yang lain. Itu horizontal. Kemudian setara ya. Kemudian bisa apa ini? Diagonal. Diagonal tuh ini ya. Misalnya pegawai bagian pabrik ya. Misalnya dia mau kredit rumah. Untuk hal itu dia ada keperluan harus ke manajer keuangan, diskusi dan lain. Lintas ya. Dari bagian pabrik dia ingin melakukan interaksi ke keuangan kan nggak di levelnya ya, jadi silang misalnya antara bagian mana ke bagian yang lainnya gitu ya, diagonal. Itu namanya pelayanan internal. Jadi hal itu juga harus ada aturannya. Sesama itu harus tahu yang baik dan yang tidak gitu. Yang memuaskan atau menyenangkan yang satu dan yang lainnya. Nah, itu berarti tata hubungan internalnya harus dibuat juga oleh perusahaan. Ya. Selain implementasinya oleh karyawan masing-masing. Ya. Kadang-kadang kan aturan ada, tapi sikap orangnya yang membuatnya jadi berbeda. Ya, sikap orangnya bisa membuat jadi berbeda. Nah, pelayanan eksternal ya dengan pelayanan makro atau manajerial, mikro atau frontliner ya. Terutama jika pihak luar lah, pihak investor, tadi itu supplier gitu kan. Kemudian petugas customer service dengan tamu itu frontliner kan, ya itu pelayanan eksternal. Oke, next. Nah, tahapan pelayanan itu pra-transaksi, transaksi, dan pasca transaksi. Pra-transaksi adalah sebelum terjadinya transaksi. Nah, setiap tahapan pra-transaksi ini bisa menjadi program di dalam marketing gitu ya. Atau ini adalah usaha-usaha untuk menarik calon pembeli atau calon konsumen. Awareness kepada konsumen bisa dilakukan sebelum konsumen itu datang atau dalam rangka mencari, ya. Dan nanti terakhir pada saat dia menghadap ke frontliner tadi, ya. Jadi kan contohnya kamu aja. Kamu kalau mau misalnya mencari ponsel, ya, ponselmu rusak, teleponmu, handphonemu rusak. Pasti kamu cari browsing, ya. Ponsel apa yang harganya sesuai dengan budget yang kamu punya, jumlah uang yang kamu punya. Nanti kamu cari tahu, oh mereknya ini titelnya ini. Terus kamu dalam itu masing-masing dibanding-bandingkan. Kemudian kamu browsing. Berarti dari sumber informasi internet, digital gitu ya. Nah, kamu nggak puas, kamu cari, tanya teman-temannya. Pernah ketemu dia pakai handphone apa, tanya kamu handphone itu merek apa. Terus ya, mungkin nggak cukup satu teman karena kamu orang yang ini ya. Terus kamu mungkin tanya ke siapa, tetangga ke apa. Nah itu
termasuk tahap transaksi atau lihat brosur gitu. Nah, itu adalah tahap transaksi. Terus dari hasil kamu mencari tahu sendiri gitu ya, kamu udah punya pilihan merek X misalnya, ya merek X. Katakanlah ini untuk mendapatkan merek X itu kamu ke tokonya, ya, ke dealernya, ke ke store gitu ya. Nah, kamu ke tempat jualnya handphone itu tadi, terus kamu datang, kamu tanya tentang produk yang kamu taksir tadi, ya. Nah, petugasnya itu menjelaskan, kamu bertanya. Si petugas ini itu harus bisa meyakinkan kamu agar pilihan kamu itu betul gitu. Artinya apa, terjadi transaksi, terjadi membeli. Nah, sehingga kamu nggak lari ke merek lain, kamu nggak lari ke toko lain, membeli merek itu dan di toko itu gitu. Ya. Kalau si petugas itu bisa meyakinkan kamu untuk menjas kamu transaksi di situ, itu dia bisa mempraktekkan pelayanan prima dan meyakinkan pembeli gitu. Jadi itu dalam tahap pratransaksi itu ya. Jadi pratransaksi itu bisa dengan memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada calon pembeli melalui program apa saja terserah, ya, melalui medsos, melalui internet, melalui browser, melalui apa. Ya. Karena itu salah satu cara yang dilakukan oleh konsumen untuk mencari tahu, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, mencari tahu tentang barang atau jasa yang dia sedang butuhkan. Gitu. Pasti cari tahu, ya, walaupun pembelinya sederhana itu, apalagi semakin pintar seperti kalian cari tahu, itu ya. Nah, itu tahap transaksi. Nah, berikutnya transaksi, ya. Tahap transaksi artinya udah eksekusi, ya, ini yang mau saya beli ini. Kita di situ juga harus ada misalnya dikasih kwitansi, dikasih penjelasan bagaimana after sales service, ditunjukkan cara penggunaannya, disampaikan informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh konsumen agar tidak salah penggunaan. Pokoknya hal-hal itu masuk ke dalam transaksi, ya. Nah, berikutnya udah dibeli, udah dibayar, udah dibawa pulang, terus menggunakannya sesuai instruksi, sesuai manual book gitu ya. Artinya oke. Nah, pasca transaksi artinya misalnya nih hal-hal yang mungkin terjadi setelah barang itu dibeli, ya, itu namanya pasca transaksi. Misalnya harus diservis rutin, ya, apa-apa ya. Servis rutin itu contohnya motor gitu ya. Atau kalau ponsel apa sih paling jarang ya, rusak gitu ya. Nah, adakah after sales service, ya, termasuk pasca transaksi itu after sales service, hak yang diterima oleh si pembeli setelah dia membeli barang, ya, termasuk program pasca transaksi, ya. Macam-macam ya, mungkin hanya after sales service, terus pemeliharaan, ya, atau apa ini tergantung produk atau jasa itu after sales, pasca transaksinya apa, ya. Nah, kadang-kadang atau ada juga misalnya ada komunitasnya gitu ya, sehingga mereka saling bertukar pengalaman di dalam penggunaan produk atau jasa itu gitu, ya kan.
Nah, ini ya, penerapan pelayanan itu seperti itu. Next. Harus mencapai standar tinggi. Apabila Anda ingin sukses dan berkembang dalam pelayanan, Anda harus mencapai standar tinggi dalam 4 kategori. Maksudnya sebagai penyedia jasa layanan, ya, sebagai institusi bisnis, itu jika ingin sukses itu harus bagaimana, ya, dari sisi pelayanan. Nah, ini pertama harus menciptakan produk dan layanan yang excellent produk dulu gitu. Nah, kalau pabrik itu udah melalui serangkaian treatment gitu, ya, percobaan, sehingga produk itu adalah yang paling baik, paling sempurna gitu, ya, paling sempurna sesuai dengan harganya gitu. Kan kalau misalnya Samsung banyak tipe-tipenya, harganya beda-beda. Ada yang mahal, ada yang setengah mahal, ada yang murah kan gitu. Sesuai dengan itunya tadi tuh, ya, standar yang pas dengan produk itu. Nah, semuanya itu yang tipe ini, tipe A, tipe B itu berdasarkan pabrikan itu mereka menganggap bahwa itu adalah yang paling excellent. Ya. Itu kalau misalnya produknya itu banyak. Kalau apalagi hanya satu, ya, diharapkan itu adalah yang diberikan terbaik kepada konsumen, ya, excellent produk yang paling bagus, ya. Kalau kue ya paling enak, yang bisa dibuat, mungkin paling menarik, ya, biasanya paling indah, misalnya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, perlu sistem penyerahan yang hebat agar produk sampai di pelanggan tepat waktu atau excellent delivery system. Nah, ada layanan yang misalnya ada pembedaan. Kayak gini, ke jasa pengiriman barang. Kan ada yang ini mau sehari apa 3 hari, mau yang reguler apa yang kilat gitu kan. Nah, kan berarti konsumen milih. Kalau mau agak cepat berarti agak mahalan dikit. Kalau yang biasa ya yang murah biasa gitu kan. Kemudian kalau misalnya suatu barang pindah ke konsumen itu ada proses delivery-nya, berapa lama, ya? Itu berdasarkan pengalaman juga, ya. Jadi kalau kamu beli online kan diperkirakan datang besok atau besoknya lagi. Nah, itu kan suka ada informasinya, ya. Nah, yang semakin cepat yang makin baik gitu. Jadi usahakan excellent delivery systemnya itu sesingkat mungkin gitu, ya. Nah, atau kamu misalnya 3 hari tepat, ya, jangan sampai 4 hari. Kira-kira seperti itu. Jadi excellent delivery system ini juga termasuk dalam bungkusan pelayanan prima, ya, kategori. Kemudian yang ketiga adalah excellent service mindset. Nah, SDM-nya, staff-nya nih, apalagi yang frontliner, ya, yang menghadapi customer, jelaskan ke mereka, berikan pengertian mereka bahwa cara mereka itu menghadapi customer itu akan berpengaruh terhadap kepuasan customer atau tamunya gitu. Ya. Sehingga biasanya dipilihlah orang yang menarik penampilan fisiknya. Cara ininya, ya, wajahnya, cara mereka berdandan itu ini apa namanya, diajari, disetting, dibuat, ya, agar si customernya itu senang. Dari situ dulu satu kan, nanti makanya ada, ya, pelayanan, prinsip pelayanan itu ada dari 3A, ya. Attitude, apa namanya,
Ya pokoknya dari sikap, perhatian, dan action. Ya, jadi si customer-nya juga tampilan dia, cara dia berbicara, cara dia menangani harus diberitahu. Ya, mindset-nya harus dibuat. Mereka harus bisa memberikan pelayanan yang baik, yang lebih standar. Gitu. Kemudian Anda harus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau excellent relationship. Ya, link-link atau customer-customer yang ada yang sudah didapatkan itu dijaga. Ya, ada banyak cara. Ada yang misalnya kayak apotek Kimia Farma diminta diminta nomor handphonenya, nanti kalau ini di WhatsApp ya, sesekali di WhatsApp gitu. Atau misalnya ya pokoknya program agar mereka itu, agar si customer yang sudah didapatkan itu terjalin gitu. Mungkin seperti tadi itu membuat komunitas ya, kelompok pengguna produk tertentu gitu. Atau dengan diberikan hadiah ya, atau apa namanya, ini mau lebaran kasih ucapan gitu, itu juga termasuk excellent relationship ya. Kalau kayak asuransi gitu ya, kalau ulang tahun itu dikirimi ucapan selamat, kartu kredit gitu ya, email ucapan selamat, karena mereka kan udah memiliki data kita gitu ya. Nah itu luar di dalam juga gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang bagus itu kan data-data tanggal lahir konsumennya karyawannya ada ya, di running text-nya itulah gitu, selamat buat hari ulang tahun, siapa namanya ditulis itu senang gitu. Atau prestasi-prestasi apa gitu, itu juga bisa jadi apa namanya, salah satu ini excellent relationship ya. Next, apa itu? Destiny. Gambar berikutnya. Oke, kayaknya ini satu ini aja dulu ya. Terakhir ini. Nah, pengembangan pelayanan. Kan tadi itu atau sudah kita bahas bahwa pelayanan dengan produk bisa melekat ya, tidak bisa terpisahkan. Contohnya misalnya beli motor, terus utamanya kan si dealer itu motornya terjual ya, tapi agar penggunaannya lebih awet ya, karena awet itu nanti kaitannya dengan dia beli lagi gitu kan. Nah, sehingga si customer kan diajari bagaimana nanti sekian 1 bulan kembali ke sini ya, di servis gratis, atau setelah sekian kilometer datanglah, terus dikasih kartu garansinya, kartu servisnya datang, dicek udah ya, nanti servis berikutnya itu setelah sekian kilometer ya masih gratis ya. Sebenarnya kan itu wujudnya servis, jasa servis itu kan jasa ya, pemeliharaan motor itu kan jasa. Yang diterima konsumen pokoknya jadi lebih enak gitu ya. Pada saat pulang dia nggak bawa motornya itu yang udah diservis. Nah, terus seperti itu. Nanti sampai pada batas waktu tertentu udah, artinya si konsumen kalau mau diservis tadi dia harus bayar. Nah itu udah jasa murni itu ya, udah jasa yang murni. Nah seperti itu ya. Kemudian ada juga barang atau jasa yang lain yang seperti itu. Ada jasa yang melekat pada setelah terima produk, tapi itu masih kaitannya dalam sales, kemasan sales ya, kemasan penjualan. Nah, mungkin bisa ditambah dengan pendukung ya.
Ya tadi kan apa namanya nyaman gitu ya, tempatnya nyaman, dikasih minum, dikasih yang lainnya yang si customer itu nyaman. Atau mungkin dikasih hadiah apa gitu ya. Itu kalau nggak ada itu termasuk tambahan. Atau misalnya diusulkan pakai apa ya. Untuk produk-produk tertentu itu kan ada penambah ya, penambahnya. Misalnya seperti kalau elektronik ya, peralatan elektronik kan misalnya ditambah apanya gitu ya. Sehingga si customer kan sebenarnya dia mengeluarkan biaya kan tambahan ya, tapi alat yang dia beli bisa jadi lebih maksimal ya. Nah itu sebenarnya itu cara lain perusahaan juga untuk mendapatkan uang gitu ya. Tapi si konsumen akan menerima karena itu akan menambah apa ya, fungsi lebih maksimal atas barang yang dia beli ya. Intinya seperti itu. Ya, jadi bagaimana sebuah jasa gitu ya di dalam pelayanannya itu bisa ditambah-tambah ya pandainya penyedia jasa itu untuk apa namanya sebenarnya mencari uang lagi gitu ya, tapi kan pasti harus ada yang dia sampaikan kepada customer gitu ya, bahwa bisa ini nih biar ini gitu kan. Atau misalnya tadi contohnya kalau di toko retail udah selesai, terus melihat kalau ada belanja yang nilainya lebih ini tuh bisa dapat ini, seperti itu kan, bisa itu. Terus nanti apa lagi ya, kayak tas enggak, kalau enggak kan ada dijual ya. Nah, kira-kira seperti itu. Hari ini sampai di sini dulu ya, tapi nanti ya udah. Jadi kalau setiap hari Jumat itu begitulah ya, kita selesainya 1:30 aja, tapi habis itu nggak usah masuk lagi. Terutama kalau yang laki-laki sebelum Jumatan boleh lift ya, karena mereka kan harus ke masjid. Ya udah, berikutnya kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih Kristeni udah bantu Ibu. Ya sehat-sehat semuanya, karena yang cewek juga harus sholat, harus makan segala macam ya. Oke, ditutup pertemuan kali ini. Jangan lupa absen ya. Tadi mudah-mudahan yang pada Jumatan tidak absen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.